Betul. Jadi ketika kita mungkin merasa bahwa saya ini nggak bisa ngomong, saya ini nggak bisa menata kata-kata dengan baik. Tapi kalau kita lakukan dengan ketulusan, Roh Kudus bisa menata itu sehingga kita nih yang mendengar bisa mudeng gitu dan mengerti maksudnya apa gitu. Nah itu yang menguatkan saya. Juga kemarin hari Kamis waktu Pak Kris pastoral adakan pengajaran keimanan, itu dia juga sampaikan juga. Dan itu yang sebetulnya juga ada di dalam hati saya. Jadi gini, ketika kamu mendengarkan ada hamba Tuhan yang berbicara, ada firman Tuhan yang disampaikan, kita harus merenungkan, menangkap, merindukan pesan apa yang disampaikan. Kita nggak usah lihat hamba Tuhannya siapa, apakah kalau kita hanya melihat hamba Tuhannya, kita akan mencari-cari, dan apalagi kalau sudah punya pikiran negatif terhadap hamba Tuhan itu, kita akan mencari-cari kesalahan. Kesalahannya apa nih? Ngomongnya salah apa nih? Dan itu pasti ditemukan kesalahan itu. Nah ini, tapi ketika kita menemukan itu ya akhirnya kita nggak akan dapat apa-apa. Gitu. Itu yang beliau sampaikan kemarin hari Kamis pada prolognya. Dan saya juga belajar memang bahwa ketika saya mendengarkan firman Tuhan, saya nggak mau lihat hamba Tuhannya siapa, tapi saya menangkap pesannya itu apa. Dan saya berdoa dan berharap bahwa semua saudara juga tidak cukup melihat saya, tapi hanya pesannya apa saja yang disampaikannya. Oke, mari biarlah setiap kita mau untuk kita bisa terus melakukan di dalam ketepatan, di dalam perenungan. Tadinya ketika saya bergumul, saya mau ngomong apa ini ya Tuhan. Kemarin hari Jumat ya, Jumat malam memang Bu Ripka, saya ikut ngikutin streaming Bu Ripka pelayanan di AOC Surabaya. Dia cerita banyak hal tentang bekerja dan walk and itu. Tentang itu dia banyak cerita dan dia nyinggung tentang Obed Edom ya. Bagaimana Abinadab 20 tahun dia menganu tapi nggak dapat apa-apa, Obed Edom 3 bulan dia diberkati. Nah, dia sempat selintas cerita tentang itu juga hanya sedikit aja. Tapi nggak tahu itu kok bisa agak nempel di saya. Dan karena Kemisnya juga kan Pak Pastoral Kris juga menyampaikan tentang tabut, tentang pengajaran imam itu, dan saya juga mencoba mengcrosskan dan saya mendapat bahwa kayaknya tentang Abinadab dan Obed Edom. Nah saya mencoba untuk mempelajari tentang Abinadab dan Obed Edom. Tapi ketika saya buka coba untuk mencari, ya sekarang ini kan di YouTube banyak ya. Nah ini di YouTube saya coba cari Abinadab dan Obed Edom. Itu keluar ada beberapa. Dan yang saya tertarik itu ternyata Bu Iin ya dari situ. Judulnya itu sama. Apa yang saya ada Abinadab dan Obed Edom sama judulnya. Tak buka Bu Iin 2 bulan yang lalu dia khotbah tentang ini, maksudnya di uploadnya 2 bulan yang lalu. Dan saya baca pelajari, wah luar biasa. Nah cuman kalau saya terus melanjutkan ini ya, lebih baik saudara buka sendiri aja Abinadab dan Obed Edom, itu nanti penjelasan Bu Iin jauh lebih jelas lagi ya. Tapi dari itu pelajaran-pelajaran yang didapat dari Bu Iin luar biasa memang. Bagaimana sikap dari Abinadab dan Obed Edom itu yang membedakan. Bagaimana dia 20 tahun gak dapat apa-apa, tetapi Obed Edom hanya 3 bulan dia dapat berkat yang luar biasa. Nah hari ini saya mau belajar kita mau sama-sama belajar. Temanya saya kasih tema berkat yang tak terduga. Ya. Berkat yang tidak terduga. Kalau kita akan baca di dalam 2 Samuel 6, kalau tidak keberatan ada yang bisa bantu saya untuk bacakan. Karena ini kita akan baca pelan-pelan, kita akan belajar sama-sama. Di dalam 2 Samuel 6, satu pasal ya, kita akan kupas pelan-pelan sedikit-sedikit, satu demi satu dari ayat 1 sampai 23. Kalau ada yang bersedia, terima kasih untuk bisa membacakan. Kita akan sama-sama belajar tentang tabut dipindahkan ke Yerusalem. Tetapi ini saya mau melihat dari sisi yang lain. Jadi kita mau belajar bahwa di kisah ini ada sesuatu yang akan kita boleh pelajari. Selain dari tadi Abinadab dan Obed Edom.
Kalau ngomong tentang Abinadab dan Obed-Edom, lebih jelasnya saudara buka lagi di YouTube Bu Iin yang sampaikan ini luar biasa sekali. Ya, mari silahkan kita akan simak sama-sama 2 Samuel 6 ayat 1. Kita akan pelan-pelan ya, sedikit-sedikit ya kita sambil saudara simak. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Ya, sampai situ dulu. Mungkin boleh duduk aja di situ ya, nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih. Ya, 2 ayat ini dulu. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan. Ya, saya kasih poinnya. Itu yang pertama adalah kita siap hadapi tantangan. Ya, siap hadapi tantangan. Itu poin besarnya, poin A besar. Nah, poin satunya adalah persiapan. Yaitu ini. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara Israel, 30.000 orang banyaknya. 30.000 itu banyak ya. Buat kita itu coba bayangin aja. 30.000 itu seberapa banyak. Kalau kita berkumpul ini kita kan hanya paling beberapa orang ya. Dibandingkan dengan ini, dan ini adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan 30.000 banyaknya. Luar biasa, banyak. Dan orang pilihan gak sembarangan. Kita tadi di sini hanya beberapa, tetapi kita bisa sama-sama nyembah Tuhan, puji Tuhan. Kita dibawa masuk dalam hadirat Tuhan. Ini satu kesukaan buat kita. Ya. Tapi kalau misalnya kita sendiri kan gak bisa. Jadi misalnya WL mimpin sendiri, gak tanpa musik, tanpa penari, ya mungkin gak kurang kuat lah ya. Tetapi yang kita harus perlu jaga, jangan sampai kita terus tidak bisa menyembah kalau kita sendirian. Kalau kita menyembah Tuhan atau mungkin mendengarkan khotbah, dapat pewahyuan, itu tentu akan lebih mudah ketika kita sama-sama. Ya. Kalau kita datang menyembah Tuhan sama-sama itu rasanya cepat ya, masuk dalam hadirat cepat. Tapi jangan sampai kita hanya bergantung kepada satu pemimpin pujian atau pemain musik atau apalah. Ataupun juga mendapat pewahyuan. Jangan sampai kita hanya bergantung pada hamba Tuhan. Pertanyaannya bagaimana ketika kita sendirian? Dapatkah kita juga merasakan hadirat itu? Itu menjadi satu tantangan, menjadi sesuatu yang harus kita juga jaga. Masa-masa ini sebetulnya adalah masa-masa di mana kita harus banyak bergaul intim dengan Tuhan. Kita memang tidak dipungkiri bahwa ketika kita bersama-sama menyembah Tuhan, itu akan cepat masuk dalam hadirat Tuhan, akan merasa gelora cinta api itu makin cepat. Tapi kita juga tetap harus menjaga bahwa ketika kita dalam kesendirian, tetap kita harus bisa menjaga bahwa hadirat Tuhan itu ada dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi 30.000 orang itu adalah banyak. Jadi dia persiapan, Daud ini mempersiapkan, dia akan memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Dia persiapkan dengan matang, dia kumpulkan orang-orang pilihan 30.000 orang. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baal Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya. Jadi dia dibutuhkan juga kerjasama. Jadi dia siap-siap dengan teman-teman, dengan anak buahnya semua dikumpulkan, dia bekerja sama dengan tujuan yaitu adalah untuk memindahkan tabut perjanjian itu. Dia nggak bisa lakukan sendiri, ya kita semua nggak bisa lakukan sendiri. Tetapi ketika dia bersama-sama akan lebih bisa. Akan lebih baik, makanya butuh persiapan. Kalau sendiri mungkin persiapannya nggak terlalu ribet, tetapi kalau banyak orang tentu persiapan, latihan dan segala macam akan lebih diperlukan. Ya. Jadi dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Ya. Tetapi persiapan itu terus berlanjut di ayat berikutnya, ayat 3 sampai 8. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu,
sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Ya, sampai di situ dulu. Tadi yang pertama persiapan, yang kedua adalah setelah dia melakukan sebuah persiapan, dia melakukan tindakan. Tetapi tindakannya, kita baca di sini, tindakannya salah. Daud tidak tanya Tuhan bagaimana caranya, tetapi dia menyerahkan kepada Abinadab yang pegang tabut itu. Dan Abinadab melakukannya, menyerahkannya lagi kepada anaknya Usa dan Ahyo. Kalau kita baca di sebelumnya 1 Samuel 7 ayat yang ke-1 itu dikatakan di sini. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Jadi waktu serah terima dulu sebelum ini, itu yang dipasrah itu kan sebenarnya Abinadab, dan Abinadab menyerahkan kepada Eleazar anaknya. Tetapi yang ngangkut di sini disebutkan Usa dan Ahyo. Jadi mereka melakukannya nggak tahu protokoler, tidak tahu aturan mainnya seperti apa. Sehingga itu dinaikkan tabut Allah ke dalam kereta yang baru yang telah mengangkat dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Jadi tabutnya itu dinaikkan kereta. Padahal menurut aturan tabut harus digotong. Kemarin hari Kamis Pak Kris banyak menjelaskan tentang itu. Aturan-aturan di dalam itu ribet banget. Tapi harus dikerjakan. Memang begitu. Dan saklek lah istilahnya gitu zaman dulu. Bahkan sampai bahan-bahannya itu dipilihnya itu macam-macam. Bahannya itu dan istilahnya gimana? Ada satu bahan yang sulit didapat. Mungkin dipikir bahan itu kayu gitu ya, kayu di situ daerah itu banyak kayu itu, nama itu saya lupa namanya apa. Tetapi yang dipilih memang dari kenapa kok kayu itu? Mungkin ya, yang dekat di situ kayu itu ya udah itu. Jadi kalau di Indonesia mungkin kayu jati lah yang bagus, yang mudah didapat. Tapi di daerah itu ada kayu yang memang di daerah itu. Tapi bukan hanya sekedar itu yang gampang. Ada satu bahan yang itu sulit didapat. Dan itu harus begitu. Jadi saklek. Memang harus begitu aturannya kalau perjanjian lama kan memang begitu ya. Saklek harus begitu. Nah ini juga tabut itu tidak boleh dinaikkan di kereta. Tetapi nggak tahu gimana ceritanya. Ahyo dan Usa dan Ahyo dia naikkan ke kereta. Dia lakukan tindakan yang tidak ngikutin aturan. Sehingga ketika akhirnya berjalan dan bahkan keretanya tergelincir, maksudnya Usa baik, maksudnya tahan supaya jangan roboh. Pegang tabutnya. Tuhan marah disambar mati seketika. Kadang maksud baik itu kadang belum tentu benar ya. Seringkali kita sudah berbuat baik, disangka baik, tapi ternyata itu kadang mengecewakan atau membuat orang lain tidak benar. Jadi hati-hati. Yang penting adalah kita lakukan yang tepat, yang benar. Pak Daniel sering sampaikan kita harus melakukan dalam ketepatan. Ketepatan. Baik belum tentu tepat. Tapi kalau kita melakukan dalam ketepatan, itu akan baik. Nah, ini dilakukan tindakan yang tepat.
yang tidak tepat sehingga dia melakukan kesalahan sehingga akhirnya Tuhan marah dan menyambarnya. Kalau mereka bisa melakukan, ya Daud memang tidak. Daud tidak mengurusi ini karena sudah dipasrahkan. Daud tugasnya dia menari-nari. Dia sudah melakukan bagiannya dengan berusaha bisa semaksimal dia. Dia berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dia menari-menari dan segala macam. Tetapi ternyata gagal. Perjalanannya gagal. Jadi akhirnya itu usaha mati sehingga Daud tidak bisa melakukan perjalanan selanjutnya. Dia terus merenung, aduh gimana. Nah, terus yang berikutnya ayat 9 sampai 11. Dipersilahkan ayat 9 sampai 11. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Amin. Ya, sampai situ dulu. Jadi poin yang ketiga tentang saya merenung tentang perenungannya Daud. Jadi ketika Daud sudah melakukan satu tindakan yang dia berusaha untuk sebisa mungkin dia kerjakan dengan baik, ternyata tabutnya tidak bisa dibawa ke Yerusalem sehingga Tuhan marah menyambar usaha sehingga terhentilah perjalanan untuk memindahkan tabut itu. Dia akhirnya ambil keputusan, udah nggak bisa dilanjutin ini, titip aja deh ke Obed-Edom. Dan kita baca di sini Obed-Edom diberkati, itu nanti berikutnya. Tetapi yang saya mau renungkan bahwa ini menjadi masa perenungan buat Daud. Daud tidak bisa melakukan pemindahan tadi ketika dia sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, tetapi ternyata tidak bisa. Akhirnya dia perlu untuk tanya Tuhan. Ya, istilahnya. Jadi di situ dikatakan pada waktu Daud menjadi takut kepada Tuhan, dia merasa bahwa ini kesalahan, ini pasti ada yang salah nih. Dia takut terhadap Tuhan dan kemudian dia tanya Tuhan, ini harus bagaimana? Butuh waktu. Dia simpan dulu tabutnya, dia istirahat dulu, merenung. Kadang di waktu-waktu kita pun juga kita perlu untuk bisa merenung. Kita nggak mungkin kerja terus, ada waktunya kita untuk diam. Selah untuk kita bisa merenung, Tuhan maunya apa? Baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan semua sama. Kalau dalam pekerjaan sering kita dengar kisah tentang orang yang kerja, nebang pohon, terus tebang, kapaknya potong. Teman-temannya ada beberapa orang yang nebang pohon, potong-potong, yang satu terus nggak berhenti-berhenti, bahkan jam istirahat pun dia potong-potong. Sementara ya ada satu yang istirahat ya, dia pakai istirahat, ada waktunya untuk dia asah, kapaknya dia asah, dan ternyata hasilnya jauh lebih baik yang memakai waktu dengan bijak. Artinya waktunya istirahat, dia pakai istirahat, waktunya harus pasah, asah, mempertajam senjatanya dia pakai, sehingga itu membuat hasil yang lebih maksimal. Dalam hidup kita, bukan pekerjaan dalam pelayanan, ada waktunya itu. Mungkin kita capek di dalam pelayanan, mungkin kita capek dalam pekerjaan, ada waktunya untuk kita berhenti, untuk tanya Tuhan, Tuhan saya harus bertindak apa? Sehingga kita bisa melakukan kembali di dalam ketepatan. Perlu ada takut akan Tuhan, dan perlu ada juga terus tanya sama Tuhan. Jangan dilakukan dengan kebiasaan. Terus kalau hanya biasa gitu-gitu terus, kadang-kadang justru akan terus membuat kita lewat. Ya, jadi saya baca satu kisah, ada seorang teman datang ke temannya. Orang ini orang yang kekurangan dan temannya ini orang yang kaya. Bro, saya ini miskin bro. Saya minta bantuan dong, kasih beras buat 1 bulan. Hidup saya sebulan ini saya orang susah ini. Kok tak lihat kok Tuhan banyak sukses, banyak harta, banyak si orang ini memang punya jatah bagi-bagi beras. Saya minta dong jatah 1 bulan. Oke, ambil aja, ambil, gak apa-apa. Ambil, dia ambil, wah dia senang 1 bulan dapat beras aman. Nah,
Waktu berselang terus, bulan berikutnya, dia selalu minta dan selalu dikasih. Satu ketika dia bilang, bro saya ini capek ngangkut ke rumah presiden dan ini tak lihat pegawaimu banyak loh. Minta tolong dong pegawaimu anterin berasku bisa nggak ya? Oh nggak apa-apa, mari panggilin kakak pegawainya, tolong bawain beras ke rumahnya ini. Wah dia pulang senang, dia melenggang kangkung dengan pegawainya, tuannya, temannya yang membawakan berasnya sampai di rumah. Wah bulan berikutnya gitu lagi, bro minta tolong dong ini bawa pegawainya. Terus oh ya enggak apa-apa, bawain. Terus gitu, biasa. Terus sekian waktu kemudian dia dari rumahnya telepon, bro bisa nggak tolong dong anterin dong pegawaimu suruh nganter ke sini makan berasnya. Oh ya nggak apa-apa silah diantar. Kebiasaan yang tadinya ketika pertama dia dapatkan, dia harus perjuangan, dia bersyukur, oh terima kasih dapat, dia gotong berasnya terus sampai pulang ke rumah. Terima kasih dengan ucapan syukur. Tapi ketika itu terus berlanjut, akhirnya ngelunjak, minta digotong ke. Dan ketika itu terus berlanjut, ngelunjak lagi. Itu kadang kebiasaan yang tidak kita sadari. Sampai terakhirnya ketika dikirim kok nggak dikirim-kirim nih, sudah beberapa hari kok telat nih kirimannya nggak datang. Dia datang ke tempatnya temannya. Loh mana pesananku ke pegawainya, mana aku kan sudah pesen berapa hari yang lalu kok nggak diantar-antar. Ini pada sibuk semua ini, sini lihat nih pada ngantri makanan semua, pada ngantri beras ini semua. Kita baru ngelayani ini semua, baru sibuk semua, nggak ada. Lu tapi saya kan butuh nih, sudah pesen lama, nggak bisa kalau mau beras ya antrilah di sana. Nah, kadang-kadang kita merasa bahwa sesuatu kebiasaan yang kita nikmati, kita merasa bahwa mungkin tiap pagi kita bersyukur waktu awal ketika kita merasakan wah sehat puji Tuhan, tapi kita harus tetap jaga ucapan syukur itu biar senantiasa, jangan sampai kita terus karena kebiasaan terus akhirnya ngelunjak, minta terus lebih lagi, dan ketika tidak dikasih kita marah. Nah ini yang tanpa sadar kadang kita alami, kita lakukan. Ketika mungkin sudah sebiasanya seperti ini kita terima berkat. Kalau kita lakukan ini kita akan terima ini. Kalau kita lakukan ini kita terima ini. Dan tiba-tiba ketika kita tidak terima, apakah kita marah? Nah ini yang menjadi perenungan juga. Nah Daud merenungkan bahwa di sini dia sudah melakukan bahwa kesalahan yang sudah dilakukan kemarin, dia terus merenung dan dia terus bisa bertanya Tuhan. Dan ini juga perlu untuk kita lakukan tadi dalam hidup kita untuk kita merenung. Terus yang berikutnya, ayat yang ke-12 sampai 19. Diberitakanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan,
kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ya, sampai di sini dulu. Poin yang berikutnya adalah kesempatan kedua. Kalau kemarin Bu Nani cerita banyak tentang putaran terakhir. Kita ini dipersiapkan masuk dalam putaran terakhir. Nah, ini Daud tadi saya merenung bahwa ketika dia tadi sudah mencoba melakukan dengan persiapan dan segala macam, kemudian dia bertindak ternyata salah sehingga tabutnya tidak bisa dibawa, kemudian dia merenungkan, dan ketika dia merenungkan akhirnya dia akan kerjakan lagi kesempatan kedua yang dia mau lakukan. Kalau bagian kita saat-saat ini, hari-hari ini sering diingatkan di hamba-hamba Tuhan bahwa ini kita masuk dalam putaran terakhir. Artinya apa? Bahwa kita harus mengerjakan dengan maksimal. Apa yang Tuhan mau kerjakan, yang Tuhan mau kita kerjakan, biar kita kerjakan dengan maksimal. Kalau kemarin juga Pak Kris sampaikan bahwa bulan-bulan ini adalah masuk di dalam bulan Elul ya. Elul itu dikatakan ada gambar yang the king is in the field. Terus Tuhan sudah ada di raja ini, sudah ada di ladang. Di mana kita? Apakah kita juga siap untuk juga mengerjakan di dalam putaran terakhir ini, mengerjakan yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Biarlah kita juga ada masuk di dalamnya. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Kalau di sini saya baca di sini ayat yang ke-13 tadi. Apabila pengangkut tabut Tuhan itu melangkah maju, yang ayat yang ke-12 dulu. Lalu Daud pergi mengambil tabut Allah itu di dalam rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Artinya bahwa dia begitu antusias sukacita ketika dia akan mengerjakan bagian ini. Dia yakin percaya bahwa dia sudah dengar Obed-Edom diberkati, dia pasti akan bawa kembali dan dia akan diberkati. Ini sesuatu yang exciting buat dia, dilakukan dengan sukacita. Apakah di dalam pelayanan kita, ketika kita juga dapat pekerjaan, tanggung jawab untuk kita kerjakan, kita bisa kerjakan dengan sukacita. Kalau kita bisa kerjakan dengan sukacita, itu akan membuat ringan sebetulnya. Tapi kalau kita terima karena kita beban, sangat berat kita bisa mengerjakannya. Tapi biarlah kita semua juga dapat mengerjakan, melakukannya dengan hati yang penuh sukacita, supaya kita bisa melakukan yang terbaik yang kita bisa kerjakan. Tetapi selain sukacita apa? Itu kita perlu juga tanya Roh Kudus. Senantiasa yang diingatkan setiap pagi. Bus Mami Selvi sering ingatkan tiap pagi. Pak Daniel, Papi dulu juga sering ingatkan terus, tanya Roh Kudus, tanya Roh Kudus. Nah, kenapa di sini 6 langkah? Tiap 6 langkah ya tanya Roh Kudus lah istilahnya. Jadi kalau kita pun harus melangkah seperti apa? Tanya Tuhan, tanya Tuhan. Tapi kita bertanya dengan didasari tadi ada sukacita. Ketika kita lakukan terus sukacita, kita mau melangkah, kita tanya Tuhan, saya harus lakukan apa ini? Mungkin ada panggilan ke provinsi-provinsi ya, hari-hari ini kita akan terus digencarkan dengan provinsi. Kalau memang waktunya kita harus bergerak, mari kita gerakan dengan sukacita. Dan kita juga terus tanya Tuhan, tuntunan Roh Kudus yang akan menuntun kita. Tapi selain itu, selain kita dasari dengan sukacita dan tanya Roh Kudus, apa? Di sini dikatakan dikorbankan, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gembukan. Jadi tiap 6 langkah dia korbankan. Itu nggak tahu tuh berapa banyak itu yang harus dikorbankan. Tetapi itu yang dikerjakan. Nah, kita mungkin nggak sampai segitu ya. Tapi dalam hal apapun biarlah kita dasarkan ini juga menjadi kehidupan kita. Artinya ada korban yang harus kita berikan. Ya. Dalam kehidupan kita, kerohanian kita, kalau kita nggak ada korban, maka nggak akan ada dupa yang bisa naik. Kita perlu terus bangun korban itu sehingga kita bisa naikkan dupa itu ke hadapan Tuhan. Ada banyak, mungkin panggilan masing-masing orang berbeda. Panggilan kita setiap orang berbeda. Untuk kita harus melakukan korban apa? Tapi yang penting kita perlu untuk kita juga bisa melakukan korban itu. Doa pagi jam 5 tiap pagi. Itu juga sebuah korban. Tetapi kalau Pak Jo juga sering ingatkan, itu kita berdoa bukan hanya buat bangsa loh, itu akan berdampak juga buat kita. Jadi kita memang mungkin berkorban lah istilahnya, berkorban. Tapi jangan anggap bahwa pengorbanan kita itu sesuatu yang apa ya,
kemarin saya dengar juga Bu In cerita, temennya anak buahnya itu yang namanya lupa saya, dia terlintas ngomong, saya itu sudah banyak berkorban loh untuk ini. Dia tunjuk langsung, karena ini deket ya, jadi anaknya sendiri langsung ditunjuk. Kalau orang lain mungkin nggak berani, maksudnya takut tersinggung dan segala macam. Tapi kalau dengan anak buah sendiri kan berani ditunjuk. Jangan sekali-kali kamu merasa sudah berkorban buat Tuhan. Kita ini sebetulnya nggak layak lah pengorbanan kita dibanding Tuhan apa sih? Tapi biarlah kita tetap bisa melakukan korban itu karena kita mengasihi Tuhan. Jadi kita mau berkorban. Apa yang bisa kita kerjakan? Kalau hari-hari ini Bu Lisbeth dapat bahwa setelah beberapa hari kemarin ya, itu bahwa harus bangun pujian setiap sore. Kalau pagi kita doa pagi terus ya, kita bangun doa pagi untuk bangsa dan negara. Terus kita berdoa, itu juga korban yang kita naikkan jadi dupa yang boleh naik di hadapan Tuhan. Tetapi kok beberapa hari kemarin dapat kita juga harus bangun penyembahan 1 jam kita naikkan setiap hari. Ini sejujurnya juga tidak mudah, kayak tadi doa pagi Pak Daniel memang sudah lakukan 100 hari, tapi terus disambung sama Pak Jo 1000 hari kita akan kerjakan. Ini kan sebuah sesuatu yang waduh 1000 hari kita enggak, istilahnya lumayan berat, tapi kalau kembali dilakukan dengan sukacita itu menjadi ringan. Bukan menjadi beban. Nah, terus kita mau kerjakan dengan sukacita, tapi memang ada korban yang harus dilakukan. Jadi korban yang kalau kami hari-hari ini kami masih harus belajar, jujur masih harus belajar untuk kami terus mau korban. Komitmen yang sudah Bu Elizabeth dapatkan itu kita harus merespon dan kita terus terang harus memperjuangkannya. Ya dibilang tidak mudah ya harus diakui tidak mudah. Tetapi ini yang harus dilakukan, sebuah pengorbanan yang harus kita lakukan. Apa? Di tempat ini pun saya percaya, saya yakin pasti ada hal-hal yang harus dikorbankan. Apa yang harus kita korbankan untuk kita bisa terus menarik hadirat Tuhan, untuk terus menyatukan kita untuk sama-sama bergandengan tangan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan Tuhan. Harus ada yang dikorbankan. Gak bisa kita hanya tadi seperti yang ilustrasi, terus akhirnya pertamanya berkorban, pertamanya minta jerih payah, kemudian belakangan minta diantar dan akhirnya telepon. Jangan sampai kita merasa bahwa aku sudah lakukan ini loh, aku sudah berhak untuk menerima ini. Tapi mari kita merenungkan apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menyenangkan dan menggenapkan setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita juga terus merespon setiap apa yang Tuhan sudah tetapkan, taruh. Memang kemarin ketika Bu Lisbeth sempat cerita-cerita dengan Bu Selvi, Mami Selvi bilang, itu kuncinya. Luar biasa. Yuk kita kerjakan. Ya seperti itu kalau bagian kami. Tapi semua kita juga melakukan bagian kita dengan tepat. Dalam ketepatan setiap apa yang Tuhan taruh untuk kita kerjakan. Butuh perjuangan, ya. Tapi ketika kita terus berjuang, berusaha untuk menyelesaikan, mengerjakan, dikatakan itu kuncinya. Ketika dapat kunci tinggal buka, nanti berkat Tuhan ngalir. Kalau kemarin juga dapat penglihatan bagaimana Papi Daniel sudah tersedia semua. Dengan jubah putih dan biru sudah tersedia semua. Tinggal ya. Ketika waktunya datang, kita semua akan menikmati. Tapi kita harus ada sesuatu yang harus dilakukan, dikorbankan. Berikutnya ayat yang ke-20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Ya, sampai situ. Jadi poin pertama tadi saya katakan bahwa A adalah siap untuk hadapi tantangan. Yang kedua, ini poin B-nya, yang kedua, siap hadapi kenyataan. Ya.
Jadi siap hadapi kenyataan apa? Saya ngerenung bahwa tadi Daud sudah melakukan yang terbaik. Dia sudah bawa tabut dengan dia korbankan segala macam, dia lakukan, dia kerjakan dengan menari-nari, dengan perjuangan yang cukup berat dan segala macam. Dan sampai rumah, dia dikatakan, dia pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya. Tentunya dengan satu kebanggaan, satu sukacita, dia sudah mengerjakan, memindahkan tabut dan sudah nyampe dan dia bersukacita. Dia bagi-bagikan banyak berkat, dia memberkati negerinya dan segala macam. Tetapi sampai rumah ternyata dikatakan oleh Mikal, istrinya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan, dan hambanya merasa dirinya terhormat pada hari ini. Seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Ini satu perkataan yang menyakitkan, ya. Berkat yang tak terduga. Kalau kita mendapat berkat yang luar biasa, kita seneng ya. Tadi ketika Bu Lisbeth dapat penglihatan Pak Daniel, semua berkat sudah tersedia, tinggal waktunya kapan, just turun. Kita diberkati luar biasa, sukacita, senang. Baik berkat banyaklah, mungkin uang, mungkin kesehatan, mungkin dan segala macam. Kita berkat yang baik-baik, senang, sukacita, sukacita. Tapi pertanyaannya, ketika ternyata berkat itu adalah sebuah celaan, hinaan, cemoohan mungkin. Itu berkat yang tak terduga juga. Sanggupkah kita tetap bisa menjaga hati? Tidak mudah. Tetapi itu ujian buat kita. Kita sudah melakukan banyak hal, dan kita merasa pahlawan. Kita sudah mengerjakan dengan ajaib, dengan luar biasa, dan kita menang. Wah, tapi tiba-tiba sampai di rumah dikata-katai yang tidak enak. Dan itu seringkali terjadi. Orang yang mengata-ngatai adalah orang yang membuat kita terganggu. Biasanya orang yang terdekat dengan kita. Tapi saya bersyukur, saya sama dengan Bu Elizabeth clear ya. Clear. Tapi ada banyak hal, mungkin saya dengan saudara yang gak terlalu dekat jarang. Kalau ketemu dengan saudara kan, hey shalom, shalom, kan baik-baik semua kan. Tapi bagaimana ketika kita di rumah? Tiap hari ketemu. Pasti ada banyak hal-hal yang membuat kita tergosekan, goncangan dan segala macam. Tapi mari kita terus belajar untuk jaga hati. Ya, saya bersyukur saya ngomong gini karena saya gak ada apa-apa dengan Bu Lisbeth dari hari ini ya. Meskipun yang dulu-dulu ya ada, jujur aja udah. Jujur pasti ada, kita semua pasti ngalamin ya. Dalam kehidupan rumah tangga pasti ada sesuatu yang tapi saya mau belajar dari Daud. Bagaimana Daud ketika dia sudah merasa berhasil, merasa sukses. Contohnya seperti kemarin kita arak-arakan 17 Agustus. Oke, ya wah luar biasa, kita luar biasa, ajaib dan segala macam. Kita merasa bahwa sudah tuntas, genap, tuntas, sukses dan segala macam. Tapi ternyata kita dengar ada orang yang berkata, kayak ngopo ini, koyo wong. Waduh, rasanya kita kan, kok ngono ya, aku sudah capek-capek. Nah kalau itu yang ngomong orang yang kita nggak kenal, cuek apa, nggak apa-apa lah. Kalau yang ngomong orang luar, tapi kalau yang ngomong adalah orang dekat dengan kita, bagaimana rasanya kita? Dan itu sering terjadi kan dalam hidup kita. Bagaimana bahwa kita sudah merasa melakukan yang terbaik, saya sudah mengerjakan yang terbaik, yang menurut saya adalah baik, tapi belum tentu benar. Dan ketika kita berusaha untuk mengerjakan yang terbaik, tapi ternyata direspon berbeda, bagaimana sikap kita? Siap hadapi kenyataan. Kenyataannya kita berhasil, tapi hadiahnya belum tentu loh. Keberhasilan itu hadiahnya selalu baik. Ada waktunya sometimes, ada waktunya kadang kita menerima yang tidak baik. Tapi apakah kita bisa tetap menjaga hati kita? Yang berikutnya, ayat yang
sampai 22. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, "Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati." Saya yang suka ini. Bagaimana respon Daud ketika dia bisa sudah melakukan tadi, ternyata dia dapat respon yang tidak baik dari orang terdekatnya, tetapi dia tetap bisa mengatakan bahwa, oh kalau saya akan lakukan lebih lagi untuk Tuhan. Kalau memang itu Tuhan suka, saya mau kerjakan lebih lagi. Entah itu mempermalukan siapa, kalau itu memang Tuhan yang mau, saya mau lebih lagi. Ini respon hati yang luar biasa. Dan kita mau belajar untuk bisa mencontoh bagaimana ketika kita sudah melakukan yang terbaik dan direspon tidak baik, kita tetap melakukan, bahkan dapat mengatakan, saya mau kerjakan lebih lagi. Mungkin dalam pelayanan kita belum bisa menjadi berkat. Tetapi kalau kita terus punya pikiran bahwa saya mau mengerjakan lebih lagi. Bahkan kalau kita sudah menjadi berkat pun kita akan tetap berusaha untuk melakukan lebih lagi. Kalau memang Tuhan mau, yuk kita kerjakan lebih lagi. Kalau memang itu Tuhan mau, mari kita kerjakan dengan terus melakukan yang terbaik yang bisa kerjakan, yang kita bisa lakukan. Jangan sampai kita digoyahkan dan diganggu dengan intimidasi iblis. Ngapain lakukan itu? Buat apa kerjakan itu? Tapi mari kita tetap fokus kepada panggilan. Hari-hari ini 34 provinsi terus bergerak. Waktunya tidak lama lagi. Seringkali kita mendapatkan pesan bahwa waktunya sudah singkat. Bahkan tadi pagi Pak Hengki juga sampaikan bahwa ini sudah di ujung, paling ujung lah istilahnya. Yuk kita jangan terus lambat-lambat. Kita mau bergerak. Mungkin apa kata orang, kalau itu akan mengganggu, mengintimidasi atau menjatuhkan kita nggak mau peduli. Kita mau terus fokus arahkan hati kepada Tuhan. Kalau itu yang Tuhan mau, aku mau lakukan lebih lagi. Entah itu aku mau kerjakan apa, aku mau kerjakan dengan yang terbaik yang bisa aku kerjakan untuk Tuhan. Biar kita sependapat, kita terus mau bersama-sama untuk mengerjakan dan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Yang terakhir, ayat 23. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Tadi yang C, yang ketiga tadi memiliki respon yang benar. Yang D, penghakiman di tangan Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang tidak punya anak berarti dia dikutuk Tuhan, tidak. Masing-masing orang punya panggilan. Tetapi dalam kasus ini, Mikal, kenapa kok ditulis di Alkitab di sini di ayat 23 setelah dia mengata-ngatai Daud di ayat yang ke-20. Akhirnya ayat 23 dikatakan bahwa Mikal tidak mendapat anak sampai matinya. Penghakiman adalah haknya Tuhan. Kita nggak perlu takut ketika mungkin orang lain mengatakan apapun lah. Kalau kita memang berjalan di dalam jalan Tuhan, itu urusan Tuhan. Biar Tuhan yang lakukan. Bukan kita mendoakan mereka untuk gagal atau jatuh dan segala macam. Tidak. Tapi kita mau tetap arahkan hati fokus kita kepada Tuhan. Urusan yang lain terserah Tuhan. Kita mau lakukan bagian kita kerjakan. Kita di tempat ini pun terus mau mengerjakan, menyenangkan hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita mau lakukan dengan yang terbaik. Selanjutnya, biarlah Tuhan yang bekerja. Biarlah makanan kita adalah melakukan yang Tuhan mau. Ayat terakhir, Lukas 17 ayat 10. Kita akan baca sama-sama. Lukas 17 ayat 10. Ini ayat yang sangat sering, kalau Bu Lisbeth selalu ingat, ini adalah ayat favoritnya Pak Yusak Cipto. Karena dia sudah bergaul dengan Pak Yusak Cipto jauh, masih muda, masih remaja lah istilahnya. Dan ayat ini selalu dikatakan oleh menjadi pedoman, kita akan sama-sama baca ayat 17 ayat Lukas 17 ayat 10. 2, 3.
Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Jadi biarlah kita tetap melakukan. Kita merasa bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini hanya hamba Tuhan. Kita hanya mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dan itu menjadi pedoman buat kita juga. Jangan sampai kita melakukan ini dan kita merasa bahwa ini adalah hasil karyaku. No, itu kita hanya talang, kita hanya alat, kita hanya dipakai Tuhan. Kita nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Terus itu yang harus kita tanam kuat dalam hidup dan hati kita. Seperti ada Pak Yusa yang sudah mewariskan itu buat kita. Kita pun mau juga terus mengerjakan. Menyadari sepenuhnya bahwa kita ini hanya hamba yang tidak berguna. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah Hamba sampaikan. Biarlah kami sungguh-sungguh melakukan apa yang Kau mau untuk kami kerjakan. Dengan segenap hati kami terus mau bersukacita di dalam Tuhan. Kami mau terus melakukan apa yang Tuhan mau. Kami mau terus juga berkorban yang bisa kami kerjakan. Dan kami mau melakukan yang terbaik yang bisa Tuhan kerjakan.